Selamat siang, Nisa. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Em, ada kesibukan apa nih hari ini? Kesibukannya ya biasa kuliah dan ya tugas-tugas semester 6 ini yang mulai banyak ya. Kesibukan belakangan ini karena sudah semester 6, jadi banyak tugas ya. Tadi kesini naik apa? Saya kebetulan bawa motor sendiri. Apakah sudah makan siang? Sudah. Apakah ingin minum terlebih dahulu? Tidak, terima kasih. Baik. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Gini aja deh. Oke. Pertama-tama sebelum kita mulai sesi konselingnya, mari kita tarik napas pelan terlebih dahulu supaya bisa menciptakan suasana konseling yang nyaman. Ayo kita tarik napas pelan-pelan, tahan, buang. Apakah sekarang sudah merasa nyaman? Sudah. Baik. Untuk sesi konseling pada kali ini, saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya, Tiara, sebagai observer. Dan sebelum kita mulai proses konseling, saya akan membacakan inform consent yang nantinya akan ditandatangani oleh Lisa. Inform consent. Yang pertama, klien setuju untuk berpartisipasi di dalam konseling ini yang sebelumnya telah dijelaskan kepada klien dan klien telah menandatangani inform consent. Yang kedua, klien paham bahwa klien menandatangani dan mengembalikan lembar persetujuan, maka lembar persetujuan akan disimpan oleh konselor. Yang ketiga, klien setuju agar setiap informasi yang klien berikan akan dicatat dalam bentuk rekaman suara maupun tertulis oleh konselor untuk membantu proses konseling. Yang keempat, klien paham bahwa keterlibatan klien dalam konseling dan klien mengakui bahwa a. Klien telah diberitahu bahwa kerahasiaan informasi yang klien berikan akan dijaga dengan aman. B. Klien telah diberitahu bahwa persetujuan klien hasil dari proses konseling akan digunakan untuk pembelajaran. C. Nama klien akan disebut dengan nama inisial pada setiap publikasi yang bersumber pada konseling ini. D. Klien telah diberitahu bahwa salinan hasil konseling akan disampaikan kepada klien jika klien menghendaki. Di sini ada box yang bisa Nisa checklist. Klien setuju bahwa konseling ini direkam oleh observer. Apakah setuju? Setuju. Klien setuju untuk melakukan konseling, termasuk untuk dicatat. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Baik. Jika setuju bisa diberi tanda checklist dan bisa tanda tangan dan juga menulis tanggal. Silakan. Sekarang tanggal 26. Baik, untuk sebelumnya apakah ada pertanyaan mengenai info consent? Tidak ada. Baik. Jika tidak ada, mari kita mulai ke proses konseling. Perlu diingat, pada sesi konseling ini itu aman untuk berbicara apa saja yang Nisa rasakan dan pikirkan, jadi tidak usah merasa canggung atau terbebani. Untuk sesi pada kali ini, apakah ada ekspektasi atau tujuan yang ingin Nisa capai untuk konseling ini? Apakah saya berperan sebagai pendengar saja atau saya diperkenankan untuk memberikan pendapat? Anda diperkenankan untuk memberikan pendapat di konseling ini. Baik, jadi ketika nanti proses konseling berlangsung, mungkin saya akan berikan pendapat dari sudut pandang saya sebagai konselor. Lalu untuk selanjutnya, pada sesi pertama kita sempat membahas motivasi belajar Nisa yang dipengaruhi oleh mood. Apakah benar? Benar. Bagaimana perasaan Nisa setelah sesi konseling sebelumnya? Setelah berbicara tentang apa yang saya rasakan ketika menugas itu lega sih, bisa cerita
kalau saya memiliki hambatan gitu dalam pengerjaan tugas. Jadi setelah melakukan konseling yang pertama, Nisa merasa lega karena sudah bercerita dan mengungkapkan apa yang sudah Nisa rasakan pada saat itu. Oke, lalu apakah ada ekspektasi terhadap perubahan perilaku? Apakah ada yang ingin ditingkatkan atau yang ingin diubah oleh Nisa? Ada yang ingin diubah. Boleh diberitahu apakah itu? Yaitu belajar apa sih, mood saya untuk mengerjakan tugas itu semoga bisa berkurang gitu, dari mood yang kadang bisa baik bisa buruk. Jadi Nisa memiliki harapan setelah sesi konseling ini berlangsung dapat mengurangi motivasi belajar yang dipengaruhi oleh mood. Jadi tidak menunda-nunda belajar atau tugas lagi. Kemarin kan di akhir sesi konseling saya sempat menyarankan untuk membuat jadwal list tugas. Apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Sudah. Lalu apakah list tersebut membantu Nisa? Membantu. Pada skala 1 sampai 10 untuk minggu ini bagaimana suasana hati Nisa? Oh ya, 1 sampai 10 itu berarti suasana hatinya semakin membaik. Oke. Dari 1 sampai 10, 7. 7 dari 10, berarti hampir mendekati sangat baik ya. Bisa diceritakan lebih detail kenapa Nisa memilih skala 7? Skala 7 karena kita nih kan habis ujian tengah semester ya, dan itu lumayan ada waktu senggang gitu. Jadi saya termasuk senang sih ada waktu senggangnya, cuman nggak senang banget karena saya sendiri nggak ngerasa libur. Saya di sela-sela libur itu masih mengerjakan tugas gitu. Jadi alasan Nisa memilih skala 7 karena sudah mendekati liburan, tapi sebenarnya tidak merasa liburan banget karena ada tugas yang harus diselesaikan. Betul. Dan juga masih sibuk dengan belajar dan tugas-tugas yang lainnya. Kan tadi 7 dari 10 ya, berarti 3 dari 10-nya itu kan buruk ya. Itu apa yang menyebabkan hari-hari menjadi buruk? Karena apa ya, karena masih libur kan seneng gitu, bisa jalan, bisa menikmati waktu senggang gitu, seenggaknya untuk istirahat sebentar. Cuman buruknya itu yaitu karena kepikiran oh ya masih ada tugas ini, dan dikumpulnya tuh juga setelah nanti masuk gitu. Jadi pas masuk langsung ngumpulin tugas, jadi ya itu yang bikin buruknya, ada tugas yang masih belum selesai. Jadi alasan untuk hari yang berubah menjadi buruk itu karena meskipun sedang liburan, Nisa tetap merasa kepikiran dengan tugas-tugas yang belum selesai. Karena di waktu liburan yang singkat ini deadline-nya juga setelah liburan banget, jadi Nisa kepikiran terhadap tugas tersebut. Lalu bagaimana nih teknik atau strategi yang Nisa jalankan untuk mengembalikan suasana hati yang buruk? Saya biasanya jalan dengan teman atau ngobrol aja, atau juga kadang saya nonton series. Jadi untuk mengembalikan suasana hati, Nisa mencoba jalan dan berinteraksi dengan teman, juga nonton series. Apa sih yang membuat ketiga hal tersebut bisa mengembalikan suasana hati Nisa? Ya karena dengan saya ngobrol sama teman itu kan saya bisa sharing apa yang saya rasain ke teman saya itu kan, dan di situ nggak saya sendiri yang sharing, dia pun sharing, jadi kami sama-sama terbuka gitu tentang perasaan kita masing-masing gitu, apa yang sedang dirasakan. Karena kebetulan teman-teman saya pun juga ini sih udah mendekati semester akhir seperti saya juga gitu, jadi sama-sama bisa relate. Jadi alasan kenapa ketika berinteraksi dengan teman merasa suasana hatinya lebih baik karena kebetulan keadaan kalian itu hampir serupa ya, yaitu sama-sama semester 6, semester akhir jadi bisa saling bertukar pengalaman gitu dan
saling kondisinya sama, jadi bisa saling berempati satu sama lain gitu. Lalu mengenai perilaku Nisa yang belajar atau nugasnya itu dipengaruhi oleh mood, apa yang Nisa biasa lakukan ketika sedang tidak ada mood untuk belajar, tidak ada motivasi untuk mengerjakan tugas? Biasanya Nisa melakukan apa tuh? Nah, kalau beneran gak ada mood gitu ya scroll sosmed aja sih. Jadi ketika tidak ada motivasi sama sekali untuk belajar atau mengerjakan tugas, Nisa akhirnya memutuskan untuk scroll sosmed. Apakah saya boleh tahu ketika scroll sosmed itu apakah bisa mengembalikan mood dan motivasi Nisa dalam belajar atau nugas? Sebenarnya sebagian besar enggak sih, karena saya kan niatnya nge-scroll sosmed kan buat apa ya, nyebutnya sekarang healing ya, buat healing. Tapi ketika nge-scroll sosmed itu kadang kebablasan gitu loh, bisa sampai berjam-jam atau 2 atau 3 jam gitu. Dan itu dari pas saya ngelihat apa sih, screen consume saya di HP itu kayak, loh ternyata udah ngabisin waktu segini nih gitu. Terus muncul rasa bersalah, kayak kenapa waktu 2 atau 3 jam ini atau berapa jam gitu, kenapa nggak dipakai buat ngerjain tugas gitu. Jadi ketika Nisa tidak memiliki mood atau motivasi dalam belajar atau nugas, akhirnya Nisa memutuskan untuk scroll sosmed. Tapi setelah menghabiskan banyak waktu untuk scroll sosmed, ternyata tidak muncul mood atau motivasi sama sekali, justru malah muncul penyesalan karena kenapa menghabiskan waktu untuk scroll sosmed yang dimana mungkin waktu tersebut bisa digunakan untuk belajar atau nugas. Iya betul. Ketika Nisa mendapatkan motivasi atau mood belajar atau nugas, itu biasanya berapa kali seminggu? 2 kali. 2 kali. Itu hari apa aja? Atau random? Random aja. Random, itu 2 kali. Berarti Nisa biasa memperoleh motivasi atau mood itu 2 kali seminggu ya? 2 kali seminggu itu seharian full atau dipotong-potong? Kadang bisa seharian full atau dipotong-potong gitu. Seharian full atau dipotong-potong? Kalau lagi full itu biasanya tugasnya bisa langsung selesai semua. Gitu. Kalau dipotong-potong ya ngerjain tapi nanti istirahat dulu. Tapi tetap hari itu tuh termotivasi gitu untuk ngerjain. Jadi nggak kesela untuk nge-scroll sosmed atau itu. Jadi tetap selesai juga, cuman bedanya ya ada jeda-jedanya gitu buat ngerjain. Jadi dalam seminggu itu ketika memperoleh motivasi itu bisa seharian full dan langsung selesai. Ada juga yang terpotong-potong karena mungkin untuk mengembalikan mood juga. Dan saya kembali lagi ke sesi konsumsinya ketika seingat saya Nisa itu pernah menyebutkan bahwa faktor lingkungan pertemanan juga berpengaruh terhadap mood dan motivasi belajar Nisa. Apakah benar? Benar. Lalu apa yang Nisa rasakan dan pikirkan ketika berinteraksi dengan teman-teman Nisa? Maksudnya rasa ingin belajar ya? Ini masih interaksi dulu. Oh, interaksi dulu. Ya kalau berinteraksi ya seneng gitu, karena kalau di rumah kan biasanya kalau ngerjain tugas sendiri gitu kan kerasa stresnya sendirian gitu. Kalau di kuliah ketemu temen ya jadi gimana ya, seneng bisa interaksi sama temen. Bisa mengembalikan suasana hati juga ya berarti? Bisa. Seingat saya Nisa itu ketika memutuskan untuk fokus belajar itu berusaha untuk membuat suasana lingkungan, misalnya ingin belajar fokus sendiri di kamar, biasanya beberes kamarnya dulu dan untuk supaya bisa fokus dan juga suhu ruangannya dingin. Tapi itu terkadang juga bisa membuat stres ya, jadi akhirnya Nisa memutuskan untuk berinteraksi dengan teman untuk membalikan suasana hati gitu. Lalu pernah nggak sih ketika interaksi dengan teman gitu tiba-tiba ada perasaan atau pikiran negatif yang muncul?
kecuali kalau bahas tugas. Misalnya kadang kayak progres kamu sampai mana gitu, dan ternyata teman saya udah jauh, misalnya udah apa ya, udah sampai sini nih gitu, sedangkan saya masih di sini gitu. Jadi kadang kayak aduh aku ketinggalan banget nih gitu, jadi ngerasa nyesel kenapa saya buang-buang waktu, tapi juga termotivasi untuk ayo cepetan ngerjain gitu. Jadi meskipun ketika berinteraksi dengan teman bisa mengembalikan suasana hati, tapi terkadang ketika interaksi tersebut beralih menjadi membahas tugas, tiba-tiba Nisa menjadi kepikiran alasan kenapa kok teman-temannya progresnya bisa lebih jauh. Tapi meskipun kepikiran, juga Nisa memperoleh motivasi juga supaya bisa mengikuti teman yang progresnya sudah jauh tersebut. Bisa diberitahukan kira-kira Nisa tempat dan waktu ketika Nisa berinteraksi dengan teman-teman dan itu bisa mempengaruhi mood dan motivasi untuk belajar atau mengerjakan tugas? Tempat Ya, tempat buat aku ningkatin motivasi. Iya. Kalau buat bahas-bahas tugas ya enaknya sama temen sih. Kalau buat tugas kelompok gitu kan enaknya diskusi ya bareng-bareng. Terus juga kadang bisa juga lewat chat, cuman lebih senangnya kalau bahas langsung gitu, karena kan langsung ngerti. Terus kalau buat beneran belajar yang buat ujian, terus yang belajarnya beneran ngehafal gitu, itu saya lebih seneng buat ini sih, belajar sendiri di rumah atau di kamar gitu, karena saya nggak bisa belajar di tempat yang berisik gitu. Kalau buat apa ya, yang hafal gitu bahkan saya nggak bisa sambil dengar musik, jadi benar harus sepi ruangannya. Cuman kalau buat nugas yang masih bisa buat gimana ya, masih bisa santai gitu atau nggak harus ngehafal, itu bisa sambil dengar musik. Jadi untuk motivasi belajar dan mengerjakan tugas ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, ketika mengerjakan tugas itu terkadang lebih menyenangkan ketika dikerjakannya bersama teman-teman, bisa saling berdiskusi. Tapi ketika itu belajar untuk ujian, misalnya untuk menghafal, Nisa lebih memilih untuk fokus belajar sendiri, karena kalau misalnya dengan teman takut akan terdistract. Apakah Nisa merasa didukung oleh teman-teman dalam usaha belajar dan mengelola mood untuk mengerjakan tugas? Alhamdulillah tetap merasa didukung, karena alhamdulillahnya juga di perkuliahan ini saya dapat teman-teman yang sportif gitu, jadi apa ya, nggak takut untuk gagal, jadi bisa saling sharing juga, jadi sama-sama gitu, kita semua sama-sama berusaha buat saling bantu. Iya, saling membantu. Kalau ada yang kesulitan, saya membantu teman saya, kalau saya kesulitan teman-teman itu membantu saya. Jadi Nisa bersyukur dalam lingkungan pertemanan yang sekarang benar-benar positif dan bisa saling bantu antar satu sama lain. Tapi tadi saya sempat highlight Nisa tidak merasa takut gagal lagi. Apakah ada pernah lingkungan pertemanan yang membuat Nisa takut gagal? Takut gagalnya yang kayak gimana maksudnya? Takut gagal, mungkin gagal dalam belajar atau dalam mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas. Enggak. Oke. Bagaimana dengan dinamika dan interaksi Nisa dengan teman-teman? Apakah ada tekanan sosial atau ekspektasi tertentu yang bisa mempengaruhi mood dan motivasi Nisa? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada. Jadi Nisa untuk saat ini benar-benar dikelilingi oleh lingkungan pertemanan yang positif. Iya. Kan Nisa juga sempat sebut kalau ada beberapa teman yang memiliki motivasi belajar yang sangat bagus. Dan juga ada yang tergantung mood. Nah, untuk Nisa sendiri bagaimana nih caranya mengurangi dampak negatif dari teman yang belajar atau nugasnya disetir oleh mood? Cara saya
biar nggak kesetir mood gitu. Iya, supaya tidak ikutan sama pengaruh mereka. Ya ini sih, kalau saya ada niat ngerjain aja langsung, nggak perlu nanya progres orang lain gitu, takutnya ke distract juga. Kan bisa juga kalau pas saya tanya udah ngerjain belum, mereka belum, terus saya ikutan oh ya udah nggak usah ngerjain dulu gitu. Jadi untuk mengurangi pengaruh negatif, Nisa berusaha untuk fokus ke diri sendiri tanpa bertanya progres teman lain, karena ketika teman lain progresnya belum selesai, khawatir Nisa akan ikut bersantai juga. Oke. Berapa lama sih waktu yang Nisa habiskan untuk belajar atau mengerjakan tugas ketika benar-benar fokus? Bisa berjam-jam. Bisa berjam-jam. Paling istirahatnya kalau buat makan gitu, atau tiba-tiba ngantuk gitu, tidur bentar. Ketika bisa fokus belajar dan menyelesaikan tugas itu, bagaimana perasaan Nisa? Terpacu buat nyelesain gitu. Karena ya udah gitu, jadi kalau lagi mood banget ya ayo kalau bisa hari ini selesai gitu, dan itu beneran selesai hari itu. Apakah ada self reward yang biasa Nisa berikan untuk diri sendiri setelah berhasil fokus belajar atau menyelesaikan tugas dengan baik? Ada. Saya biasanya jajan sih, beli yang manis-manis atau beli es gitu, karena kan pusing ya habis ngerjain tugas gitu. Terus juga kadang saya bersantainya balik lagi nonton gitu. Jadi Nisa memberikan self reward ketika sudah fokus belajar dan menyelesaikan tugas baik dengan jajan, terutama dengan makanan-makanan yang manis untuk membalikan energi. Apakah ada makanan tertentu yang mempengaruhi mood dan motivasi belajar Nisa? Apakah ada makanan yang mungkin dihindari? Sebenarnya nggak ada yang dihindari sih, dan kebetulan saya juga nggak punya alergi apa-apa, jadi tapi ada makanan yang buat saya ngebuat mood saya naik itu coklat. Lalu apakah Nisa makan coklat sebelum belajar atau nugas gitu? Oh, nggak selalu juga, cuma kadang-kadang sih. Ketika Nisa berhasil menyelesaikan tugas lalu memberikan self reward berupa jajan, bagaimana perasaan Nisa ketika berada di situasi tersebut? Seneng dan lega, karena bisa santai, terus tugas sudah selesai, kan itu kayak udah nyaman banget ya. Oh, jadi perasaan Nisa ketika berhasil menyelesaikan tugas dan memberikan self reward itu santai dan lega. Lalu ketika Nisa sekiranya liburan semester nih, ketika Nisa tidak perlu lagi belajar dengan sungguh-sungguh dan tugas-tugas sudah terselesaikan, kira-kira ada tidak kegiatan yang ingin Nisa lakukan? Ada, yang pastinya karena sekarang banyak tugas dan sering masuk kuliah, maksudnya kan makin nambah semester. Kebetulan saya juga ada praktikum kan, jadi masuknya tuh hampir setiap hari. Jadi setelah tugas-tugas selesai dan liburan semester nanti, saya pengen ngabisin waktu lebih banyak lagi dengan keluarga, atau sekedar ngobrol-ngobrol gitu. Jadi Nisa memiliki rencana ketika proses belajar, fokus belajar, dan ketika sudah menyelesaikan tugas dengan baik, Nisa berencana untuk menghabiskan waktu lebih baik dengan keluarga. Lalu apakah untuk belakangan ini waktu yang dihabiskan dengan keluarga berkurang karena banyaknya tugas tersebut? Iya, karena kadang juga saya kan pulangnya sore gitu, terus orang tua saya juga pulangnya sore, jadi kalau pulang ke rumah itu udah mungkin sama-sama capek gitu ya, jadi kurang komunikasi gitu. Dan saya juga kalau pulang kan masih, kalau misalnya ada tugas yang belum, saya masih kerjain lagi, atau ya apa ya, nge-recharge energi saya yang udah habis di kampus gitu. Jadi kurang banget komunikasinya.
belakangan ini Nisa memiliki banyak tugas dan harus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mengurangi quality time dengan keluarga, jadi belum bisa berkomunikasi dengan sesering waktu-waktu sebelumnya karena Nisa pun setelah pulang dari kuliah harus recharge energi yang mungkin sudah dihabiskan dengan teman-teman dan energi yang digunakan untuk belajar. Untuk semester ini atau untuk kedepannya, kira-kira apakah Nisa ada tujuan yang ingin dicapai, misalkan ingin meningkatkan IPK atau ingin mendapatkan nilai matkul yang bagus, bisa ceritakan? Di semester 6 ini kan saya juga ini ya buat PI, penelitian ilmiah. Jadi saya harap penulisan ilmiah saya bisa berjalan dengan baik dan sidangnya nanti lancar, terus juga gak ada hambatan di penyusunan dan sidangnya nanti, saya berharapnya gitu. Jadi untuk sekarang nih Nisa memiliki tujuan, yaitu untuk mengerjakan dan menyelesaikan PI dengan baik. Lalu apa saja sih hambatan dalam mencapai tujuan tersebut? Rasa malas terus juga kalau banyak tugas gitu kan juga itu malas gitu jadinya. Dan dalam perjalanan mencapai tujuan memperoleh PI yang baik, Nisa menemukan hambatan, yaitu harus melawan rasa malas. Lalu apakah Nisa memiliki strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk mengurangi hambatan? Yang pasti saya harus nyelesain tugas-tugas saya dulu ya biar bisa fokus ke PI. Terus juga kan masih ada tugas kelompok atau tugas individu lainnya, jadi saya pengen nyelesain semua dulu nih tugas-tugas yang harus dikumpul gitu, baik yang deadline dekat ataupun deadline masih jauh, saya masih harus cicil gitu biar PI ini juga nggak keteteran gitu. Jadi gitu. Jadi bagi-bagi fokusnya harus pas gitu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Nisa mencoba untuk fokus mengerjakan tugas-tugas lain dan menyelesaikan dengan tepat waktu supaya Nisa bisa fokus mengerjakan PI. Untuk sebelumnya, apakah ada yang ditambahkan oleh Nisa? Tambahan atau mungkin ada pikiran atau perasaan yang ingin diungkapkan pada sesi konseling ini? Saya berharap rasa malas saya bisa berkurang sih, dan semoga dan akhir-akhir ini juga mood saya walaupun gak terlalu baik tapi saya semangat untuk ngerjain tugas karena masih libur kan, jadi mau saya selesaiin semua tugas saya gitu, jadi nanti pas masuk kalau ada yang tugas itu ya tinggal kumpulin dan juga bisa fokus ke hal lainnya gitu. Jadi apa yang Nisa pikirkan saat ini, Nisa memiliki harapan supaya bisa menggunakan waktu liburan dengan maksimal dengan cara menyelesaikan tugas-tugas yang secara baik. Baik, setelah kita berbincang, saya akan mencoba menarik kesimpulan pada sesi konseling kali ini. Jadi, Nisa untuk belakangan ini sedang sibuk dengan tugas dan PI karena juga sudah semester 6, dan tetapi untungnya Nisa dikelilingi oleh lingkungan pertemanan yang positif yang bisa saling membantu, mendukung, jadi support system yang baik sehingga Nisa juga bisa ikut terpengaruh untuk mengerjakan tugas dan untuk mengerjakan PI sehingga hasilnya bisa bagus. Dan usaha Nisa untuk mengurangi rasa malas yaitu Nisa mencoba untuk fokus kepada diri sendiri dan tidak
bertanya progres teman lain, karena dikhawatirkan ketika teman lain itu masih disetir oleh mood akan berpengaruh kepada motivasi dan mood Nisa. Dan untuk semester ini Nisa juga memiliki harapan agar bisa menyelesaikan tugas dengan baik, lalu bisa memperoleh hasil PI yang baik, supaya nantinya Nisa bisa memberikan self reward dan juga menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan keluarga, karena sebelum ini sempat tersita karena kesibukan jadwal kuliah, dan juga Nisa sibuk untuk membalikan energi yang sudah habis karena harus belajar dengan sungguh-sungguh dan juga berinteraksi ketika di perkuliahan. Apakah kesimpulan yang saya sampaikan sudah tepat? Sudah tepat. Baik. Lalu apa ada lagi yang ditambahkan? Nggak ada sih, udah saya sampaikan semua. Baik. Lalu di sini saya sempat membuat skema perilaku Nisa, motivasi belajar Nisa. Di sini saya A, B, C, ada attendance, lalu ada behavior dan consequence. Attendance itu sebelum, jadi Nisa itu tidak punya motivasi belajar atau nugas dari jauh-jauh hari, cenderung untuk menunda, terus motivasi disetir mood, dan motivasinya itu tergantung dengan lingkungan pertemanan. Lalu sikap yang ditunjukkan Nisa itu menunda pekerjaan dan malah untuk scroll sosmed, dan juga nugasnya mepet deadline. Lalu untuk konsekuensinya Nisa merasa menyesal, lalu sempat burn out, mungkin jadi kekurangan waktu quality time dengan keluarga, dan juga untuk istirahat, recharge energi. Dan motivasi belajar Nisa ini dipengaruhi ada faktor yang positif yang bisa meningkatkan dan juga yang mengurangi. Dan untuk yang mengurangi ini mengurangi motivasi belajar itu ketika ada teman belajar yang kurang ambis atau masih disetir mood, lalu ketika sedang mengerjakan tugas atau diskusi bersama-sama jadi ke distract. Dan untuk faktor positifnya yaitu bisa berusaha membuat lingkungan belajar yang nyaman, dan juga berusaha untuk termotivasi dengan teman yang memiliki mood belajar yang baik. Begitu. Apakah sudah tepat skemanya? Oh, dan saya juga ingin memberikan tugas untuk Nisa, yaitu membuat list atau rencana belajar, dan ada boxnya juga, dan nanti bisa diceklis satu persatu, dan nanti mungkin akan saya pantau dalam itu. Rencana itu dalam seminggu ya, jadi ada berapa yang terchecklist untuk memantau motivasi dan mood belajar selama seminggu penuh gitu, untuk nanti mungkin di sesi konseling yang berikutnya. Lalu juga saya sangat amat mengapresiasi atas usaha dan kerja keras Nisa selama ini, karena ya sudah berusaha melawan rasa malas dan rasa nugas yang disetir oleh mood itu. Dan terima kasih juga untuk Nisa karena sudah berusaha terbuka dan jujur mengenai perasaan dan apa yang Nisa pikirkan saat ini. Semangat dan semoga sukses untuk kuliahnya. Terima kasih. Terima kasih juga.